Ketika masuk bulan Rajab, qala beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna syahra Ramadhana. Allahumma ya Allah, barik berkahilah lana bagi kami fi Rajabin pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Wa balighna dan sampaikanlah kepada kami syahra Ramadhana bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwatu iman yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul guna melaksanakan kajian agama. Setelahnya kita melaksanakan salat subuh berjamaah dengan suara imam yang merdu luar biasa. Kangen ke sini. Jadi makmumnya kangen. Kan kurang panjang, mun panjang sok kalabur makmum eta makmumna. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal saleh bagi kita semua dan Allah memberikan keberkahan, kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwati iman semuanya, kaitan dengan tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan prakata dulu. Salman Al-Farisi, beliau itu lahir dari keluarga Majusi. Lalu dibesarkan di keluarga Majusi dan dipersiapkan jadi kader ulamanya Majusi sama Al-Farisi ini. Bahkan sejak kecil nggak boleh menoleh kepada agama yang lain atau misalkan ke gereja nggak boleh. Betul-betul disiapkan, pokoknya harus paham ajaran Majusi. Sampai pada akhirnya karena Salman Al-Farisi ini orang cerdas, pinter. Kalau orang pintar itu biasa pengen tahu terus, kritis, serba ingin tahu gitu. Akhirnya dia itu menjelajah dan mempelajari ilmu-ilmu agama lain. Masuk ke gereja belajar, masuk ke bihara belajar dan sebagainya. Termasuk mempelajari Islam. Dan pada akhirnya tertambatlah hatinya masuk ke Islam. Sampai menjadi muslim. Nah ini Allah catat di dalam Al-Quran. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullahu wa ulaika humulul albab. Kata Allah gitu. Alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mendengarkan qaul, bisa pendapat, ajaran, gitu ya di sini. Fayattabi'una ahsanahu, lalu dia mengikuti yang terbaik dari pendapat-pendapat yang dia dengar. Yang terbaik, ajaran yang masuk dalam logikanya dan sebagainya. Fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah, orang seperti itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Wa ulaika humulul albab, dan mereka itu adalah orang yang memiliki pemikiran yang cerdas atau pikiran yang sehat. Nah, bukan hanya Salman Al-Farisi, ada sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Nah, ikhwati iman semuanya, begini.
pada kaitan dengan keutamaan bulan Rajab, tentu ada dua versi yang kalau saya kelompokkan dua lah, nggak usah terlalu banyak. Yang satu berkaitan dengan qaulu ulama madzhab, yang satu lagi berpendapat mengenai dengan qaulu ulama atau al-muhaddisin. Tentu dua pandangan ini akan berbeda karena kaidah yang berbeda. Gitu. Yang pertama qaulu ulama madzhab tentunya langsung jadi fikihnya. Harus begini dan tentunya juga banyak yang mengamalkan. Di sisi lain ada qaulu ulama muhaddisin, ahli hadis yang mengkritisi sumbernya dulu. Qur'annya mana, hadisnya mana dan sebagainya, diteliti hadisnya. Karena mustalah hadis merupakan ilmu yang dipergunakan untuk menyimpulkan bahwa hadis itu bisa digunakan atau tidak. Ma'mul bih atau ghair ma'mul bih. Gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Watimah semuanya tidak untuk mengkritisi sisi mana cara pandang, tetapi saya coba menyampaikan dari sisi ahli muhaddisin, gitu ya. Bagaimana cara pandang mereka tentang keutamaan bulan Rajab ini berkaitan dengan dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 dan hadis-hadis sahih dan beberapa hadis doib yang akan saya sampaikan yang tentunya dalam kaidah mustalah hadis itu disebutnya mardud, tidak bisa diterima atau tidak bisa diamalkan. Nah, ikhwati iman semuanya, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, itu Rajab, Sya'ban, gitu ya. Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jumlahnya 12. Fi kitabillahi sudah tercatat di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum, pada bulan-bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrikin semuanya kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya di luar bulan itu. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqina, beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwatiman semuanya, hitungan bulan menurut syariat agama itu 12 bulan yang kita sebut dengan Hijriah itu. Itu ya. Penentuan tanggal awal sebagaimana dalil dengan melihat hilal. Hadis-hadis kaitan dengan puasa, hadis-hadis kaitan dengan Id, hadis-hadis kaitan dengan ibadah haji yang berkaitan dengan bulan, itu cara menentukannya begitu. Contoh salah satunya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Begitu kan? Gitu. Lalu berkembang ilmu falak. Ya, baik yang ulama-ulama mutaqaddimin seperti kitab Sulamun Nairen gitu. Dan kitab-kitab yang lain yang akhirnya juga berkembang lagi pada ilmu astronomi yang sekarang lebih dikedepankan. Walaupun dengan perhitungannya tidak jauh berbeda, tapi ada bedanya. Cuma karena memang al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara metode yang lama yang baik dan mengambil metode yang terbaik pada hari ini, itu menjadi kaidah usul, sehingga metode astronomi yang lebih ilmiah itu lebih digunakan untuk penentuan tanggal.
12 ikhwatu iman semuanya. Kalau belajar ilmu falak di pesantren, hanya beberapa orang yang suka biasanya. Kebanyakan mah haroreaman. Apalagi yang momok sama pelajaran matematika. Terus malas belajar ilmu falak. Gitu ya. Lanjut ikhwatu iman semuanya. 4 bulan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3197 dalam catatan kan. Hadatsana Muhammad bin Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, hadatsana Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, hadatsana Ayyub telah menceritakan kepada kami Ayyub an Muhammad bin Sirin, diterima dari Muhammad bin Sirin an Ibni Abi Bakrah, diterima dari Ibnu Abu Bakrah an Abi Bakrah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Ani Nabi SAW, diterima dari Nabi SAW, qala Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qad istadara kahiyati. Zaman itu terus berjalan. Ya, sebagaimana kondisinya. Yauma khalaqallahu samawati wa ard. Ya. Dimulai pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah, kata Rasul begitu. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Di antaranya ada bulan haram. Bulan yang suci. Salah satu mutawaliyatun. 3 bulan di antaranya berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, itu berurutan. Yang terakhir, wa Rajabun, itu bulan Rajab di pertengahan. Ada mudhar. Kenapa mudhar di sini? Yaitu yang diyakini oleh kaum atau Bani Mudhar. Karena bani-bani yang lain ada yang menyebutkan bulan haram itu sampai 8. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan begitu. Tapi Bani Mudhar meyakini 4 ini yang sesuai disampaikan oleh Rasul. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu yaitu antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Gitu. Jadi ikhwat iman semuanya, 4 bulan ini 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tadi surat At-Taubah jelas, Rasulullah SAW juga jelas. Kenapa demikian? Syekh Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya, kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama bulan Muharram itu kaitan dengan ibadah haji. Dzulqa'dah itu mereka lebih cenderung istirahat dulu, ya, supaya nanti bulan Dzulhijjah itu bisa berhaji. Dan Muharram juga sama, pasca haji. Bagaimana dengan bulan Rajab? Bulan Rajab itu bulan pertengahan yang kata Syekh Ibnu Katsir disampaikan pada bulan ini cenderung bisa melaksanakan ziarah atau umroh ke Masjidil Haram. Jadi memang begitu ikhwati iman semuanya. Itu sudah diyakini oleh orang-orang kafir jahiliyah dulu. Gitu. Jangan disangka Abu Lahab itu bukan haji. Hajinya haji, dia hampir tiap tahun haji. Abu Lahab itu. Ulamanya Quraisy, Abu Lahab. Pamannya Rasul, ulamanya Quraisy. Dan itu sudah haji. Walaupun entah kenapa pada akhir-akhirnya kan berubah syariat hajinya ketika tawaf harus telanjang dan sebagainya. Yang tidak diajarkan oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tuh haji, penguasa tanah haram. Dan itu meyakini 4 bulan ini sudah diharam, sudah dimuliakan oleh Allah. Mereka itu. Sehingga klik antara firman Allah dengan kebiasaan jahiliyah. Di mana pada bulan haram ini tidak terjadi peperangan, tidak saling menyerang, bahkan tidak saling melakukan maksiat dan dosa. Karena apa? Dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Gitu. Kenapa disebut bulan haram itu? Karena begitu. Bulan yang suci. Ya. Nah, ikhwati iman semuanya, sekarang pertanyaannya, apakah ada amalan khusus pada bulan Rajab?
Saya coba sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadasana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah telah menceritakan kepada saya, kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadasana Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair. Wa hadasana Ibnu Numair dan menceritakan pula kepada kami, Ibnu Numair. Hadasana Abi telah menceritakan kepada kami, Abi yaitu Numair itu. Hadasana Utsmanu bin Hakim telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Hakim Al-Ansori, beliau itu golongan Ansor. Qala Utsman bin Hakim Al-Ansori telah mengatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubairin, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajabin, tentang saum Rajab. Faqala, lalu beliau mengatakan, Samitu Ibnu Abbasin, aku mendengar Ibnu Abbas yaqulu berkata, karena Rasulullah SAW berada yasumu saum hatta nakula, sehingga kami mengatakan la yuftiru, dia tidak akan berbuka. Wa yuftiru, dan beliau itu berbuka puasa, artinya tidak puasa. Hatta nakula la yasumu, sehingga kami mengatakan dia itu tidak akan puasa. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi menyatakan, adz-dzahiru anna murada Sa'id bin Jubair, secara zahir nampak apa yang dimaksud oleh Sa'id bin Jubair itu bihadal istidlal, dengan istidlal ini, annahu, sesungguhnya bulan Rajab itu la nahya anhu wa la nadma fihi, tidak ada larangan puasa padanya di bulan Rajab itu, dan tidak ada anjuran juga puasa di bulan Rajab itu. Li'ainihi, karena bentuk hadis tersebut. Bal, tetapi lahu, bagi bulan Rajab itu hukmun baqis suhur, yaitu ada hukum sebagaimana hukum bulan-bulan yang lain. Walam yasbut fi shaumi Rajabin, dan tidak pernah tetap pada puasa Ramadan nahyun wala nadbun ilahi li'ainihi, ada larangan atau ada anjuran pada bulan itu. Tidak ada. Nah, iwatiman semuanya berdasarkan keterangan Sa'id bin Jubair yang beliau dengar dari Ibnu Abbas, di sini dinyatakan bahwa tidak ada puasa khusus pada bulan Rajab. Gitu. Tidak ada puasa khusus pada bulan Rajab. Tetapi tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kalau toh kita biasa puasa Senin Kemis, kalau toh kita biasa puasa Ayyamul Bid, gitu. Kalau toh kita biasa puasa Daud, maka silakan saja. Tidak pernah dilarang pada bulan Rajab itu. Tetapi kalau ada anjuran khusus tentang puasa bulan Rajab, tidak ada berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas yang didengar oleh Sa'id bin Jubair. Begitu. Ya, jadi tidak ada keterangan khusus puasa Rajab tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Gitu ya, iman semuanya. Kita lanjutkan lagi. Hadis masih dari Imam Muslim. Hadasana Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, akhbarana Khalid bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdullah an Abil Maliki, diterima dari Abdul Malik, an Abillahi, diterima dari Abdul Malik. Maula Asma binti Abi Bakrin, beliau adalah mantan hamba sahaya Asma binti Abi Bakrin. Wa kana khala waladi Atta, dan ada khala itu putranya Atta. Qala, beliau mengatakan, arsalatni Asma'u ila Abdillah bin Umar. Telah mengutus kepadaku Asma telah mengutus kepadaku untuk menemui Abdullah bin Umar, yaitu yang siapa yang mengutusnya? Asma. Faqalat, lalu Asma mengatakan, balagoni annaka tuharimu asya salasah. Sampaikan kepadaku, sesungguhnya engkau telah mengharamkan 3 perkara ini. Al-alamu fisaub, yaitu campuran sutra pada pakaian, wa misaroh urjuan, pelana yang berwarna merah tua, wa sauma Rajabin kulihi, dan puasa di bulan Rajab seluruhnya. Faqala, maka mengatakan li kepadaku Abdullah bin Umar, amma madzakarta min Rajabin, adapun apa yang engkau katakan tentang puasa Rajab itu, fa kaifa biman yasumul abad, bagaimana orang yang biasa berpuasa
atau puasa selama-lamanya. Maksudnya yasumu abad itu adalah puasa Daud. Bagaimana orang yang biasa puasa Daud? Gitu. Kalau memang toh aku ini pernah melarang puasa Rajab. Puasa di bulan Rajab maksudnya begitu. Yang artinya ikhwat iman semuanya, puasa-puasa yang berdasarkan dalil, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, Senin Kemis, itu tidak pernah dilarang di dalam bulan Rajab. Tetapi ikhwat iman semuanya, tidak ada anjuran khusus tentang puasa Rajab. Begitu. Ya. Selanjutnya ikhwat iman semuanya, kaitan dengan doa yang biasa kita bacakan. An Zaidah bin Abi Ruqqad qala hadatsani Ziyadun Numair an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa baligna syahra Ramadana qala wa kana yaqulu inna lailatal jum'ati lailatul ghurra wa yaumaha yaumun ajhar. An Zaidah bin Abi Ruqqad, hadisnya diterima dari Zaidah bin Abi Ruqqad. Qala, beliau mengatakan hadatsani Ziyadun Numairi, telah menceritakan kepada saya Ziyad An-Numair an Anas bin Malik, hadisnya diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberikan keridhaan Allah anhu kepada Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza dakhala Rajabun, ketika masuk bulan Rajab, qala, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa baligna syahra Ramadana. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah lana bagi kami fi Rajabin pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Wa baligna, dan sampaikanlah kepada kami syahra Ramadana, bulan Ramadan. Qala, Anas bin Malik mengatakan, wa kana yaqulu, dan Rasulullah SAW juga mengatakan, inna lailatal jum'ati lailatun ghurra, sesungguhnya malam Jumat itu malam yang mulia, wa yaumaha yaumun azhar, dan harinya terang benderang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, sebagaimana yang saya catat di sana. Nah, ikhwat iman semuanya, keterangannya, ada rawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqqad. Beliau ini munkarul hadis. Orang-orang yang suka membuat hadis-hadis munkar yang diingkari. Supaya ini mengerti dulu, saya sampaikan dulu sedikit mustalah hadis ya, supaya nanti kalau ada yang belum tahu istilah ini tergambar. Jadi ikhwat iman semuanya, mengenai hadis makbul mardud, makbul itu diterima dan mardud itu ditolak. Nah, hadis itu terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Kalau makbul itu hadisnya hanya dua, sahih dan hasan. Gitu. Sahih itu syaratnya 6. Dimulai al-musnad harus bersanad, ittisalu minal isnad, sanadnya bersambung. Gitu. Lalu sikotur rawi, rawinya sikoh, kuat hafalan, gitu. Lanjut tidak syad, tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih sahih, tidak mu'alal, tidak boleh ada ilat, gitu. Nah, sedangkan hadis yang hasan hanya satu, yaitu bedanya dengan hadis sahih itu. Kalau hadis sahih itu sikotur rawi, rawinya sikoh. Kalau hadis hasan itu soduk. Soduk itu berarti di bawah sikoh. Kalau misalkan boleh digambarkan, kalau hadis sahih, rawinya itu misalkan 100 hadis itu hafal dengan sanadnya. Kalau hasan itu setengahnya. Kalau sudah layinul hibbi, su'ul hibbi, berarti di bawah yang itu, di bawah yang soduk. Gitu. Nah, hadis sahih dan hasan ini adalah hadis yang masuk dalam kriteria makbul, dapat diterima. Gitu. Tetapi ada dua kriteria juga sahih hasan ini, yaitu ada yang makmul bi, ada yang ghair makmul bi. Makmul bi itu bisa diamalkan dan ghair makmul bi tidak bisa diamalkan. Kenapa tidak bisa diamalkan? Karena ada mu'alal, ada penyakit. Misalkan berlawanan dengan teks Al-Qur'an. Gitu.
Nah, sedangkan hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Ada dua kriteria besar. Yang pertama adalah suktun minal isnad, sanadnya itu gugur, terputus sanadnya. Yang kedua, toknun firawin, rawinya cacat. Jadi ini kalau kita berbicara ini hadisnya sahih apa doib? Doib itu berarti ada yang mardud, yang ditolak. Nah, kalau berbicara doib berarti dua ini sanadnya nyambung atau rawinya cacat tidak. Kalau sudah tidak ada sanadnya, udah nggak usah, itu mah nggak usah dipikirin. Berarti udah nggak benar. Kan yang syarat pertama adalah al-musnad, bersanad. Nah, dari suktun minal isnad itu seperti mu'allaq, ya, mursal, mu'dhal, mudallas, gitu. Itu yang kriteria-kriteria sanadnya terputus. Bagaimana sanad itu bisa dikatakan bersambung dan terputus? Ada tiga kriterianya. Mu'asharah, sezaman antara rawi dan rawi. Gitu. Kalau ini misalkan tahun sekian, maka minimal bertemu mu'asharah. Kedua, liko bertemu. Ketiga, sima, mendengar. Tiga kriteria ini yang disebut dengan ittisalun min isnad. Sanadnya bersambung. Gitu. Ya. Nah, lanjut iman semuanya. Ada yang toknun firawin. Kalau toknun firawin itu cacat rawinya. Ada dua kriterianya, mayatalaku bil adalah wa mayatalaku bidobti. Ada yang berkaitan dengan adalah. Adalah itu berarti tidak cacat dalam sisi agama. Seperti kadhibun, tukang dusta. Fasikun, orang fasik. Tuhmatuhu, tertuduh dusta. Yang dusta dan tertuduh dusta beda nggak? Beda. Kalau dusta itu jelas dia itu bohong. Kalau tertuduh dusta begini, tukang bohong tobat, Pak. Maka hadisnya nggak bisa diterima walaupun dia udah tobat. Gitu. Karena tuhmatuhu, tertuduh dusta. Orang yang bercanda sambil berbohong itu juga tuhmatuhu, tertuduh dusta. Misalkan bercandanya sambil bohong, kan suka begitu ya ada orangnya. Oh, ini cuma bercanda aja, ada sambil bohongnya. Itu tuhmatuhu nggak bisa diterima hadisnya. Begitu. Ya. Kalau yang mayata'alaku bidobti seperti sayyi'ul hifdi, mukhtalifah, tercampur hadisnya, gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sampai sana dulu. Jadi gambaran besar mustalah hadis begitu. Sehingga nanti kita tahu hadis ini diterima atau tidak. Gitu ya. Nah, kaitan dengan hadis yang barusan, iwati iman semuanya. Kenapa hadis ini disebut do'if? Lemah. Doa yang biasa dibacakan Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa baligna ila syahr Ramadan. Ternyata ada rawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad, kata Ibnu Abi Hatim, dia itu hadis-hadisnya mungkar. Dan kata Al-Bukhari, dia itu munkarul hadis. Kalau munkarul hadis berarti hadisnya diingkari hadisnya. Begitu. Dan itu tidak bisa digunakan. Ingat ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini berkaitan dengan pandangan ulama ahli hadis. Tidak maksud untuk menyalahi yang menggunakan pandangan ulama madhahib. Tidak bermaksud menyalahkan demikian. Selanjutnya, iwati iman semuanya. Wa hadisu saumu awwala yaumin min rajabin kafaratun salasa sinina. Wasani kafaratun sintaini. Wasalisu kafaratun sanatan summa kula yaumin syahron. Ada hadis yang mengatakan begini, saumun, puasa, awala yaumin, pada hari pertama min rajabin, di bulan Rajab, kafaratun, merupakan kafaratu salasi sinina, kifarat 3 tahun, puasa pada tanggal 1. Wasani kafaratu sintaini, dan hari kedua itu merupakan kifarat dosa untuk 2 tahun. Wasalisu kafaratu sanatin, dan untuk yang hari ketiga kifarat dosa untuk 1 tahun. Summakula yaumin syahron, kemudian hari-hari berikutnya merupakan kifarat untuk 1 bulan saja. Dzakarahu fil jami, dalam kitab Al-Jami telah menyebutkan hal itu, an Khalal, dari rawi yang bernama Al-Khalal, wa dha'afahu, dan telah mendoibkannya.
Tuh, jadi Khalal ini dikenal dengan rawi yang dhaif. Wa qala syarihuhu, dan penyarahnya mengatakan wa isnadu sakitun, hadisnya itu jatuh. Gitu. Sanadnya itu jatuh. Kalau jatuh itu berarti tidak bisa digunakan hadisnya. Selanjutnya yang semuanya, wa hadisu Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ada hadis yang mengatakan Rajabun syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadanu syahri ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Ramaza fil Jami, itu pun telah disebutkan di dalam kitab Al-Jami, ditunjukkan dalam kitab Al-Jami. Annahu mursalun dhaifun, sesungguhnya hadis itu mursal dhaif. Mursal itu hadis yang terputus atau gugur sanadnya di akhir sanad. Sebut mursal. Yang tadi yang suktun minal isnad itu ada mu'alaq, ada mu'dol, ada mursal, ada mudallis gitu. Itu kaitannya dengan suktun minal isnad. Disebutnya mursal. Mursal itu gugur pada akhir sanad. Maka tentu hadisnya lemah, dhaif. Selanjutnya waktu iman semuanya, fadlu syahri Rajabin ala sair syuhuri kafalil Qur'ani ala sairil kalam. Ada hadis yang mengatakan fadlu syahri Rajabin, keutamaan bulan Rajab itu ala sair syuhur, atas bulan-bulan yang lain, kafadlil Qur'an, seperti utamanya Al-Qur'an, ala sairil kalam, atas ucapan-ucapan yang lain. Qala Ali Al-Qari mengatakan, qala Al-Asqalani telah mengatakan, Al-Asqalani maudu itu hadis-hadis acan ya mah. Kalau maudu itu berarti palsu. Bukan hadis berarti. La asla, tidak ada asalnya. Disebut maudu itu begitu. Hadis imah sanes hadis maka disebut maudu. Itu doib acan. Ya, bukan hadis. Wa qala hadil ahadis yaqra'uha alaikum, dan setiap hadis-hadis seperti ini dibacakan kepada kalian. Artinya apa? Terdapat hadis yang lain yang semakna dan semuanya juga ada kelemahan. Jadi artinya hadis-hadisnya mardud, ditolak menurut ulama ahli hadis. Begitu. Ya. Iwat iman semuanya, itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini kaitan dengan pandangan keutamaan bulan Rajab menurut pandangan ulama ahli hadis. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan kehilafannya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.